kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja, Pak Menko dan Ibu Menteri? Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020, alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021, 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022, alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023, alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. Yang mulia Bapak Arsul Sani tadi menanyakan mengapa di dalam Undang-Undang APBN 2024 tidak terdapat pasal 27 seperti yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2023. Tadi sebetulnya sudah dijawab. Pasal 27 dari Undang-Undang 28 tahun 2022 mengenai APBN 2023 adalah dibuat dalam situasi pandemi COVID. Pada saat itu pemerintah bersama dengan BPJS harus bekerja sama untuk penanganan permasalahan kesehatan dan masalah sosial terutama untuk tenaga kesehatan. Dengan berakhirnya status pandemi, maka pasal 27 tersebut disepakati oleh pemerintah dan DPR tidak diperlukan lagi, sehingga pasal 27 tidak ada lagi di dalam Undang-Undang APBN 2024. Yang mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa Perlinsos sesudah COVID anggarannya masih tetap tinggi. Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran Perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi bagian dari anggaran Perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi, terutama subsidi energi. Namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari
211,8 triliun tahun 2021, naik menjadi 291 triliun tahun 2022, tahun 2023 naik lagi menjadi 332,5 triliun, dan tahun 2024 ini dianggarkan 340,7 triliun, naik karena terutama subsidi. Sementara anggaran Perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari Kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk Kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah, dan kemudian di Kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi bukan berasal dari anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos, melainkan dari dana operasional Presiden. Pernyataan itu untuk menjawab pertanyaan Hakim MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Jumat 5 April 2024 terkait asal alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Sri Mulyani dan 3 menteri lain, yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini dipanggil Mahkamah Konstitusi hari ini. Presiden Jokowi aktif melakukan pembagian bansos menjelang Pilpres. Penyaluran bansos menjelang masa pemilihan presiden dipersoalkan karena dianggap telah dipolitisasi dan menyebabkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dibanding pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gibran merupakan anak sulung dari Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa sumber dana untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN, kata Sri Mulyani. Ia menjelaskan, dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008. Sementara itu, dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Berdasarkan aturan tersebut, kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang, kata Sri Mulyani. Kemudian ia mengungkapkan besar jumlah dana operasional Presiden dari tahun 2019 hingga 2024. Untuk ilustrasi, pada tahun 2019, dana operasional Presiden itu adalah 110 miliar rupiah anggaran. Realisasinya 57,2 miliar atau 52%, kata dia. Pada tahun 2020, alokasi dana anggaran dana operasional Presiden sebesar 116,2 miliar rupiah dengan realisasi 77,9 miliar rupiah atau 67%. Kemudian alokasi anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar 119,7 miliar rupiah dengan realisasi 102,4 miliar rupiah atau 86%. Pada tahun 2022, alokasi anggaran adalah sebesar 160,9 miliar rupiah dengan realisasi 138,3 miliar rupiah atau 86%.
Sedangkan pada tahun 2023, alokasi anggaran sebesar 156,5 miliar rupiah dengan realisasi 127,8 miliar rupiah atau 82%. Tahun 2024 ini, alokasi anggaran untuk dana operasional Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan adalah 138,3 miliar rupiah. Realisasi sampai dengan sekitar bulan Maret dan April adalah 18,7 miliar rupiah atau 14%, pungkasnya. Sementara itu, Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini sempat mengungkap kendala penyaluran bantuan sosial atau bansos yang dialami pemerintah pada tahun 2023. Menurut dia, kendala itu berhubungan dengan proses pemeriksaan data penerima yang tidak sesuai. Risma membeberkan sejumlah persoalan akurasi data dalam penyaluran bansos tersebut, antara lain terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengenai sejumlah penerima bansos yang justru berprofesi sebagai aparatur sipil negara atau ASN.